Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini saya akan membahas modul 5 tentang udara dan air sumber kehidupan, unit pertama atmosfer pelindung bumi. Yang pertama akan kita bahas yaitu lapisan atmosfer. Permukaan bumi yang diselimuti oleh suatu lapisan gas itu disebut dengan atmosfer, yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh keluar angkasa. Secara umum, lapisan atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, yaitu merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Yang kedua ada stratosfer, merupakan lapisan kedua pada atmosfer. Yang ketiga ada lapisan mesosfer, terletak pada ketinggian antara 50-80 km. Kemudian ada lapisan termosfer, terletak pada ketinggian antara 80 km sampai 500 km di atas permukaan bumi, yang bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Yang terakhir adalah lapisan eksosfer, merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi. Lapisan ini semakin tinggi, semakin sedikit udara, dan makin mendekati luar angkasa. Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat. Keadaan cuaca didasarkan pada gejala suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, dan curah hujan. Unsur-unsur cuaca dipengaruhi oleh yang pertama angin, suhu udara, tekanan udara, awan, hujan, dan kelembapan udara. Mengapa unsur angin menjadi salah satu unsur cuaca? Karena gerakan udara mendatar atau sejajar dengan permukaan bumi itu terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, perbedaan tekanan tersebut disebabkan karena kedua tempat memiliki suhu yang berbeda sebagai akibat dari radiasi matahari yang berbeda pula. Kemudian suhu udara di suatu tempat itu dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari, sudut datangnya sinar matahari, dan keadaan awan yang menutupi bumi. Yang ketiga ada tekanan udara, yaitu berat massa udara di atas suatu wilayah. Yang keempat ada awan, yaitu kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Yang kelima ada hujan, dan ada kelembapan udara. Kelembapan udara itu banyaknya uap air di dalam udara tersebut. Masuk ke materi iklim. Iklim adalah suatu keadaan umum rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dan dalam waktu sangat lama untuk mengalami perubahan. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca selama 30 tahun. Klasifikasi iklim di muka bumi yang pertama ada iklim matahari. Pembagian iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Bisa kalian lihat ada tabel pertama pembagian iklim matahari. Jenis iklimnya ada tropis, subtropis, sedang, serta dingin. Yang kedua ada iklim Köppen, yaitu ada beberapa tipe iklim, ada A, B, C, D, dan E. A yaitu tipe iklim hujan tropis dengan suhu udara pada bulan-bulan terdingin mencapai lebih dari 18 derajat Celcius. Kemudian tipe iklim B yaitu tipe iklim kering, penguapan lebih besar atau sama dengan jumlah hujan yang diterima. Tipe C yaitu tipe iklim lintang sedang yang dipengaruhi oleh lautan rata-rata suhu 18 derajat Celcius. Tipe iklim lintang sedang dipengaruhi oleh daratan rata-rata suhu di bawah D, itu tipe iklim yang D.
Kemudian tipe iklim E, yaitu tipe iklim kutub ditandai dengan es abadi, itu rata-rata suhu di bawah 10 derajat Celcius. Ada iklim Smith atau Ferguson, yaitu pembagian iklim berdasarkan perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan basah setiap tahun, kemudian dirata-ratakan. Misal bulan kering, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Sedangkan bulan basah, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Yang keempat ada iklim F. Jung Hoon, mengklasifikasi daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, yaitu pada daerah dingin ketinggian lebih dari 2.500 meter, tidak ada tanaman budidaya. Kemudian pada daerah sejuk ketinggian 1.500 sampai 2.500 dpl, jenis tanaman yang dapat dikembangkan seperti kopi, teh, dan sayur-sayuran. Kemudian ada jenis iklim daerah sedang, ketinggiannya 600 sampai 1.500 meter. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan yaitu padi, tembakau, teh, kopi, coklat, dan kinang, serta sayur-sayuran. Kemudian jenis iklim daerah panas atau tropis, ketinggian 0 sampai 600 meter. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan yaitu padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, sampai coklat. Pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan. Dampak yang terjadi dari perubahan iklim yang diperkirakan akan menyertai pemanasan global yaitu mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut naik dan akan menenggelamkan pulau serta menghalangi mengalirnya air sungai ke laut yang menimbulkan banjir di dataran. Misalnya, pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan di Indonesia seperti pantai utara Pulau Jawa, dataran rendah Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan sudah mengalami rob atau air laut masuk ke daratan setiap hari. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrim dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pola pertanian di Indonesia. Sedangkan suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan, sehingga pada musim kemarau akan mengalami kekeringan yang berimbas pada menurunnya produksi pertanian. Kekeringan yang disertai dengan panas yang tinggi juga akan berakibat meningkatkan penggundulan hutan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.